Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, saya Zaki Rabbani. Saya Izzati Mardia. Saya Arya Dita. Saya Muhammad Rizky Nastion. Kami ingin menampilkan sebuah film pendek yang berjudul Musyawarah di Pelosok, yang mana ini diangkat dari tugas makalah kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan diri untuk hadir. Pada hari ini kita akan membahas proposal pembangunan TPA dan perpustakaan di kampung kita ini. Langsung saja Ustaz. Jujur saja, saya keberatan dengan lokasi yang Ustaz ajukan. Lokasinya terlalu dekat dengan sungai. Menurut saya lebih baik di dekat musola lama, karenanya sudah tinggi dan sudah rata. Maaf Pak Rizky, tapi tanah di sebelah musola itu sudah diwakafkan untuk perluasan musola, bukan? Lokasi Ustaz Zaki ini memang rawan banjir, tapi biayanya jauh lebih murah karena tanahnya hibah. Kita bisa mengalokasikan sisa dana untuk meninggikan fondasi. Itu pemborosan. Kita ini harus hemat bijak, jangan banyak ide aneh-aneh. Baik, tahan Bapak Ibu, inilah yang kita namakan musyawarah. Perbedaan pendapat itu rahmat. Dalam Islam, mengambil keputusan bukan hanya milik satu orang, tapi harus disepakati secara bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 159. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Dan Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Mari kita lihat dua opsi ini. Pak Rizky, Bapak memilih lokasi B karena lokasinya ini tinggi dan tanahnya ini aman buat ditempati. Benar Pak? Betul, Pak. Bu Ija, Ibu memilih lokasi A karena biayanya lebih rendah sehingga dananya bisa dialokasikan untuk pembangunan fondasi agar lebih aman. Betul? Inilah demokrasi dalam Islam. Setiap suara itu dihargai Bapak Ibu, karena setiap usulan dari masyarakat itu membawa kemaslahatan atau kebaikan bagi kita. Jadi tidak ada yang boleh memaksakan kita. Oke, lanjut lagi ya. Di dalam Islam, demokrasi itu bukan hanya soal mencoblos, tetapi tentang bertanggung jawab dan keadilan dalam mengambil keputusan. Jika kita memilih lokasi A, maka kita harus bisa peduli terhadap diri kita sendiri dan bertanggung jawab untuk mengawasi proses pembangunan. Dan jika kita memilih lokasi B, maka kita harus mencari dana ekstra tanpa menggunakan tanah wakaf sedikit pun dari musola. Ustaz, bagaimana kalau kita lakukan voting rahasia saja agar tidak ada rasukan yang kepada Pak Rizky? Ide yang bagus. Voting atau pemungutan suara itu adalah salah satu konteks dalam modern, sehingga kita dapat mengumpulkan setelah musyawarah selagi itu tidak melanggar syariat Islam. Baiklah, saya setuju dengan voting rahasia. Saya menghargai pendapat Ustadz dan warga lain. Inilah amanah yang harus kita jaga bersama. Kita dapat mengambil suara lokasi A 15 suara, lokasi B 5 suara. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwasanya kita sepakat untuk membangun TPA dan perpustakaan di tanah hibah dengan catatan tanahnya dan fondasi harus ditinggikan. Saya menerima keputusan ini, Ustaz. Ini keputusan yang adil dari mayoritas. Semoga Allah meridhai. Alhamdulillah. Inilah sistem demokrasi dalam Islam yang kita pelajari. Prinsipnya sederhana, syura, amanah, dan keadilan.
keputusan terbaik lahir dari musyawarah. Setelah kita bermusyawarah dan mendapatkan hasil keputusan, maka marilah kita bertawakal kepada Allah dan menjalankannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga pembangunan TPA dan perpustakaan di kampung kita ini dapat membawa kemaslahatan bagi orang yang banyak. Dan maka dari itu, marilah kita tutup dengan membaca doa.